Halo, nama saya Muhammad Dia Faras. Saya dari kelompok 5 dengan NIM 416 2012 0002 dengan produk masker seal. Halo, nama saya Nadia Safardani dengan NIM 416 2012 0069 dari kelompok 5 dengan produk masker shield. Halo, saya Balkis Amor Safu dengan NIM 416201200028 dari kelompok 5 dengan produk masker shield. Halo, saya Farah Azahra Rahmat dengan NIM 416201200001 dari kelompok 5 dengan produk masker shield. Halo, perkenalkan, saya Romi Firman Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 41620120012 dari kelompok 5 Masker and Shield. Terima kasih. Baik, kita masuk ke struktur organisasi. PT Healthcare Indonesia dipimpin oleh beberapa Board of Commissioner yang membawahi direktur, dan seorang direktur tersebut membawahi beberapa departemen. Di antaranya ada HRGA dan legal, finance accounting, operasional, komersial, dan service excellence. Nah, HRGA and legal sendiri membawahi HR and benefits, general affair dan legal. FA dan accounting membawahi finance dan accounting. Operasional membawahi production, supply chain and logistik dan workshop. Komersial membawahi sales dan business development, serta service excellence membawahi HSE, health safety environment pada bidang K3, lalu quality management dan IT. Selanjutnya, ini merupakan inovasi produk dari PT Healthcare Indonesia dengan background dari munculnya pandemi COVID-19 di dunia dan di Indonesia sendiri, sehingga masyarakat Indonesia memerlukan proteksi ganda namun nyaman digunakan, karena kita tahu bahwa APD itu semuanya tidak nyaman digunakan, serta banyak dari beberapa APD yang sangat minim tingkat proteksinya. Maka dari PT Healthcare Indonesia membuat inovasi produk yaitu gabungan antara masker dan face shield digabungkan secara satu dengan menjamin bahwa si pengguna akan merasakan kenyamanan dan keamanan selama digunakan. Selain itu, face shield sendiri terdiri dari 3 part. Di situ terlihat dari foto bahwa ada face shield, ada masker, dan ada talinya. Nah, talinya ini adalah adjustable. Adjustable artinya adalah mudah disesuaikan sesuai dengan ukuran kepala dari masing-masing pengguna. Oke, kita masuk ke BOM, yaitu Bill of Material dari produk masker shield. Nah, di level 0 itu ada masker shield sendiri 1 pieces. Di level 1 itu ada masker kain 2 ply dan face shield masing-masing 1 pieces. Di level 2 dari masker kain yang 2 ply itu terbuat dari kain katun dengan ukuran 25 x 15 cm sebanyak 2 pieces. Lalu ada tali ear loop sepanjang 15 cm itu 1 pieces. Lalu ada tali strap adjustable itu 1 pieces. Selanjutnya dari face shield di level 2 nya itu adalah ada plastik mika ukuran 18 x 10 cm sebanyak 1 pieces. Selanjutnya kita masuk ke bagian JIP, jadwal induk produksi. Diketahui bahwa perusahaan ini memiliki jumlah hari kerja di plan produksi yaitu 25 hari dengan jam kerja 6 jam per shift dengan jumlah shift 2 orang, dan jumlah tenaga kerjanya di plan ini adalah 58 orang. Diketahui berdasarkan agregat planning seperti yang tampil pada tabel itu adalah jumlah permintaan atau demand, dan kapasitas produksi kita adalah 20.000 pieces per unit. Nah, jadi JIP-nya adalah setiap bulannya kita harus menghasilkan 20.000 unit, 20.000 pieces untuk memenuhi dari kebutuhan si pelanggan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke OPC atau Operation Process Chart. Nah, dari ketiga barang ini, dari ketiga bahan ini, kita membuat suatu bagan dari mulai awal bahan masuk sehingga barang tersebut jadi dan disimpan di gudang penyimpanan seperti itu. Nah, kita buat bagan tersebut ada tiga bentuk. Yang pertama adalah lingkaran sebagai operasi, persegi sebagai inspeksi, dan segitiga sebagai penyimpanan atau storage. Nah, untuk operasi sendiri kita simbolkan O dan inspeksi kita simbolkan I.
Nah, total dari setiap aktivitas ini adalah 3,4 jam. Artinya setiap cycle time itu adalah 3,4 jam. Nah, dari 3,4 jam ini mampu menghasilkan 100 pieces masker Shield. Next kita masuk ke FPC atau Flow Process Chart. Nah, berdasarkan OPC sebelumnya dari ketiga bahan ini, kita jelaskan alur prosesnya dari awal gudang bahan masuk atau bahan mentah hingga menjadi disimpan di gudang barang jadi. Nah, dari setiap bahan dari masker, shield dan face shield kita jelaskan pada bagian ini seperti apa alurnya dari mulai dari gudang penyimpanan, lalu ada transportasi, lalu ada operasi ke gudang ke transportasi lagi dan lain sebagainya sampai ke disimpan di gudang barang jadi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke MPPC atau Multi Product Process Chart. Nah, ini ada beberapa tahapan dari pembuatan ketiga bahan ini dari mulai gudang bahan baku hingga gudang penyimpanan. Sama seperti OPC simbolnya, yaitu segitiga untuk storage, lingkaran untuk operation, dan persegi untuk inspection. Kita ambil contoh untuk pembuatan masker dari gudang bahan baku lalu masuk ke mesin potong, selanjutnya ke mesin cetak, lalu ke meja QC, lalu ke mesin jahit. Nah, tanpa melalui proses assembly, masker ini langsung masuk ke quality control dan disimpan di gudang penyimpanan. Selanjutnya kita ke activity relation chart. Nah, dari beberapa chart sebelumnya, lalu kita untuk membuat layout, kita harus mengetahui seberapa besar atau seberapa pentingkah setiap alur produksi ini berdekatan dalam layout yang akan nanti kita buat. Nah, jadi untuk segitiga merah adalah absolutely important dengan kode A yang artinya mutlak penting. Segitiga oranye kodenya E, very important, sangat penting. Segitiga kuning kodenya I, itu important atau penting. Segitiga hijau kodenya O, ordinary atau biasa. Segitiga putih kodenya U, unimportant atau tidak penting. Dan segitiga biru adalah X, kodenya yaitu adalah undesirable atau tidak diinginkan. Nah, kode alasan itu ada 1 sampai 9. Keterangannya adalah 1 adalah aliran informasi, 2 adalah derajat pengawasan, 3 adalah urutan aliran kerja, 4 adalah aliran material, 5 adalah fungsi saling menunjang, 6 tidak berhubungan, 7 fasilitas saling dekat, 8 bising kotor debu, dan 9 adalah safety. Seperti itu. Lalu kita ambil contoh. Nah, ini adalah dari gudang penerimaan dan gudang bahan baku. Nah, kita lihat di sini adalah kodenya A dengan segitiga merah. Artinya absolutely important atau mutlak penting. Jadi, untuk ruang penerimaan dan gudang bahan baku itu harus saling berdekatan. Nah, ini ada juga angkanya juga 4, 5, dan 7. Nah, 4 itu apa? Aliran informasi, 5 itu adalah fungsi saling menunjang, dan 7 adalah fasilitas saling terkait. Jadi pada saat nanti kita menyusun layout, antara penerimaan atau loading unloading itu harus berdekatan dengan gudang bahan baku. Selanjutnya kita melakukan perhitungan luas lantai. Nah, ini untuk menentukan luas lantai kita harus tahu luas area mesin, ruang operator, dan ruang material. Nah, mesin sendiri kita telah melakukan survei kepada beberapa vendor kami yang memang sudah bekerja sama dengan kami, yang nantinya mesin tersebut akan diinstalasi di area plant kami. Nah, berikut merupakan beberapa atau masing-masing luasan dari setiap area. Nah, ini penerimaan barang. Nah, ini ruang material adalah 14 kali 3, jadi jumlah luasnya adalah 42. Gudang bahan baku itu adalah 10 kali 7, berarti jumlah luasnya adalah 70 meter persegi. Lalu ada stasiun mesin potong. Nah, ini mesinnya adalah 4 kali 3 meter. Ruang operatornya 2 kali 2, berarti 4 kali 3 ditambah 2 kali 2, berarti luasnya adalah 16 meter persegi, dan seterusnya. Nah, total luas area untuk produksi kami adalah sebesar 348 meter persegi. Nah, setelah diketahui luas lantai tersebut, lalu kita buat sketsa 2 dimensinya dan kita buat alur prosesnya seperti apa.
Nah, ya, berdasarkan alur proses cat tadi sebelumnya, nah kita sesuaikan dengan layout. Nah, dari penerimaan barang lalu masuk ke gudang bahan baku, selanjutnya masuk ke stasiun mesin potong, setelah itu masuk ke stasiun mesin cetak dan ada meja QC, lalu masuk ke mesin jahit, setelah itu masuk mesin cetak kembali, lalu ada proses assembling, lalu ke ruang QC akhir. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah masuk ke gudang penyimpanan. Nah, di sini juga ada kantor office di mana para staf kami bekerja untuk memastikan bahwa setiap produksi kami telah sesuai dengan sebagaimana mestinya. Setelah kita buat layout 2 dimensinya, kita buat layout 3 dimensi dengan menggunakan SketchUp. Sama seperti tadi, ini kita buat layout 3D-nya di sini untuk memudahkan si pembaca atau yang melihat dari sketsa ini untuk berimajinasi atau tergambarkan seperti apa sih kondisi plan kami yang nantinya akan kami bangun. Di situ juga kami tambahkan ada area parkir karyawan, area parkir tamu, serta area parkir untuk alat-alat berat seperti kendaraan truk. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pro model, di mana barang tersebut dari mulai awal hingga akhir akan kita gambarkan seperti apa flow prosesnya. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.